terima kasih ya sekali lagi. Kita berterima kasih. Rena juga senang sekali dikunjungin teman-teman yang lain kali kesini lagi ya main ya. Ya udah, kami pamit ya. Nanti kita bertemu lagi. Dadah sayang. Bye-bye. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh ya Allah, berarti sengaja orang itu mengincar berkas ini. Tapi gimana dia tahu kalau saya punya berkas itu? Punya bukti-bukti itu? Dan bagaimana caranya dia bisa membongkar berkas ini? Astagfirullahaladzim. Saya harus gimana ini? Ya Allah. Untung Juno berhasil mendapatkan dokumen ini yang mengarah ke penyelidikan lebih lanjut. Kalau sampai Aldebaran menyerahkan dokumen ini ke polisi, aku bisa dipenjara. Dan untungnya, aku punya restu orang dalam di perusahaan Aldebaran yang setia sama aku. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Aldebaran pasti terpukul sekarang. Karena anak buahnya Randy tidak bisa mendapatkan dokumen ini. Akhirnya Aldebaran sudah kehilangan semuanya. Iya Pak, jadi semalam ada penyusup perempuan Pak yang menyamar sebagai cleaning service masuk ke kantor kita Pak, bahkan kurangan Pak Al. Dan dia mengambil dokumen bukti-bukti itu Pak. Ya betul Pak. Ya baik Pak. Saya minta maaf sekali lagi. Gimana Pak Randy? Apa kata Pak Al? Iya, Pak Al kaget sekaligus kecewa dengar berita ini. Tapi dia bilang ada orang yang sengaja mengambil dokumen bukti itu artinya orang itu bisa jadi berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi. Dan orang itu nggak mau identitasnya sampai terungkap. Ya benar juga sih. Pak, saya kepikiran, kayaknya orang ini kenal dengan Pak Al dan keluarganya. Ya, itu kenapa dia tahu tentang kecelakaan itu dan juga tahu kalau kita sudah megang beberapa berkas yang bisa jadi bukti awal. Mohon maaf sebelumnya Pak Randy. Tanpa bermaksud lancang, saya boleh tahu dokumen apa yang hilang itu, Pak? Oh iya, oke. Saya akan bilang tapi tolong ini hanya bertiga saja ya. Saya, Namira dan kamu yang tahu. Kamu jangan kasih tahu siapapun lagi. Ya, insya Allah saya bisa amanah, Pak. Oke, jadi itu adalah dokumen tentang bukti-bukti kecelakaan yang menimpa Pak Al, yang akhirnya membuat Bu Andin meninggal. Astagfirullahaladzim. Berarti dokumen itu penting banget dong ya, Pak? Benar kata Namira tadi. Pasti orang yang melakukan hal ini adalah orang yang benar-benar kenal sama Pak Al dan keluarganya. Iya. Iya, saya juga berpikir seperti itu. Atau gini aja, Pak. Mulai sekarang kita tuh harus lebih berhati-hati lagi.
Karena kita nggak pernah tahu kan. Mungkin aja saat ini mereka lagi memantau kita, apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Dan atau mungkin juga dia akan mencari tahu Pak, soal penyelidikan berikutnya yang akan kita lakukan. Iya, betul. Pak Alpe sangat sedih ya dengan kejadian ini. Karena kan proses penyidikan jadi nggak bisa berlangsung. Ya pastinya semua proses akan terhambat. Karena ya dokumen bukti itu ternyata hilang. Itu artinya saya dan Pak Al akan susah untuk mengungkap siapa pelaku ya di balik semua ini. Iya, tapi saya penasaran banget siapa orang itu. Kenapa dia bisa tahu kalau saya menyimpan dokumen itu di ruangan Pak Al dan di dalam berangkas. Itu sangat aneh sekali. Dia langsung ke ruangannya Pak Al. Dia nggak cari ke tempat lain. Itu dia seperti sangat yakin kalau emang dokumennya disimpan di ruangannya Pak Al. Ini menguatkan kalau emang orang itu udah cukup lama memantau perusahaan ini dari dalam. Bener juga sih. Soalnya saya nggak nerima laporan loh dari divisi lain kalau ada ruangan yang acak-acakan. Jadi cuma ruangan itu aja, Pak. Dan anehnya lagi, kenapa dia tahu kalau dokumen itu disimpan di ruangannya Pak Al? Kasihan Mas Randy. Dia pasti sangat gusar dengan semua ini. Pak Bos juga. Beliau pasti sudah lama ingin mengetahui siapa orang yang menyabotase mobilnya. Sampai istrinya meninggal. Pak Bos yang lagi umroh pasti kepikiran banget nih. Kita harus tetap waspada dengan segala apa yang terjadi. Oke? Iya, nanti biar saya infoin juga sama tim keamanan untuk memperketat penjagaan gedung ini. Karena ternyata CCTV aja nggak cukup kan? Iya. Dia sangat lihai menghindari CCTV. Ya, kita harus cepat mencari solusinya. Supaya penyelidikan ini bisa berjalan lagi. Gue gak nyangka banget deh kantor kita bisa kebobolan kayak gini. Iya ya. Bener kejadiannya malam pas kita lagi meeting lagi. Iya juga ya. Aneh tau gak sih? Masa cleaning service di kantor ini nggak tahu kalau ada cleaning service yang nyamar di sini? Ya enggak lah. Yang nyamarnya kan juga langsung ke ruangan Pak Al. Berani banget ya. Iya ya. Jadi semalam itu ada yang menyamar terus membobol ruangannya Pak Al. Iya. Kok gue nggak tahu ya? Ya gimana kamu mau tahu? Kamu kan izin ke toiletnya aja lama banget. Oh. Nah kejadiannya itu pas kita meeting semalam. Enggak. Gini. Gue tuh heran aja kenapa orang itu bisa masuk ke kantor kita terus masuk ke ruangannya Pak Al gitu. Apa yang dia cari? Ya mungkin uang atau yang lainnya gitu. Iya juga sih. Tapi udahlah. Mendingan kita lanjut kerja lagi daripada nanti kita ditegur sama Pak Randy, ya kan? Iya sih. Iya. Aku harus tetap waspada dan berpura-pura di sini. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku itu mata-matanya Sekar. Rena, coba panggil namaku. Siapa namaku? Dia. Dia pinter. Kalau aku siapa? Alhamdulillah, Rena makin hari bicaranya makin lancar ya. Semoga lekas sembuh, terus bisa balik lagi lah sekolah. Amin. Iya Rena, kita semua kangen kamu kembali ke sekolah. Amin. Terima kasih teman. Terima kasih teman. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Rena. Rena, kita pamit dulu ya. Loh, kok buru-buru Miss Feby? Iya Bu Rosa, Rena kan butuh istirahat. Nanti kalau ada waktu berkunjung lagi insya Allah, saya sama teman-teman balik lagi ke sini biar bisa main lagi sama Rena. Oke, terima kasih ya sekali lagi. Kita berterima kasih. Rena juga senang sekali dikunjungin teman-teman yang lain kali kesini lagi ya, main ya. Ya udah, kami pamit ya. Nanti kita bertemu lagi. Dadah sayang. Bye-bye Rena. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Alhamdulillah mama udah sadar. Ma, ini Diandra, Ma. Ya Allah, Terus bisa panggilin dokter? Ya, Pak. Bu Zara? Alhamdulillah. Gimana perasaannya, Bu? Dokter bentar lagi datang. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Sikat! Hampir aja. Hajar! Bukan kecelakaan, tapi ada yang mencelakai. Sengaja mencelakai. Tapi alasannya siapa? Karena hampir aja aku keceplosan. Kasih tahu kalau orang itu ngejar aku karena bukti-bukti kecelakaan Pak Al dan Andin. Aku nggak mau Panino tahu soal berkas kecelakaan itu. Karena kalau sampai berkas itu diproses, aku bisa masuk penjara. Gak tahu. Besar. Kenapa kepala saya? Bentar lagi dipanggilkan dokter. Dokter, tolong dokter. Bu Zara? Diandra, maaf ya. Biar dokter periksa dulu ya sayang ya. Kamu di sini. Bu Zara, saya periksa dulu ya. Silakan diperiksa dok. Tante, mau jalan-jalan nggak? Biar nggak suntuk di rumah. Wah, Ya kan? iya. Jalan-jalan kemana? Kamu nggak salah ngajak tante. Mending kamu ajak anak-anak. Kamu nanti ngajak tante capek lagi. Aduh, bukan nggak mau sih, cuman... Ya tapi kan Rena tadi abis ketemu sama teman-temannya. Pasti Rena capek. Lagi pula nggak ada salahnya juga kok tante. Kasih sedikit ruang untuk diri tante sendiri. Biar lebih fresh gitu. Jalan-jalan ya. Mungkin Elsa benar. Aku nggak boleh terus-terusan mikirin Scar. Aku harus bisa move on dari masalah ini. Kasian mereka di sekelilingku. Pasti mereka kepikiran kalau aku keadaannya kayak begini terus. Gimana tante mau ya? Ya Bu, nggak apa-apa jalan-jalan. Anak-anak mah aman sama kita ya Ki ya. Iya Ibu, udah Bu, nggak apa-apa Ibu keluar sebentar biar padang kepalanya gitu loh Bu. Ya. Padang Sumatera maksudnya. Iya. Oh iya, biar terang ya. Oke deh, Oma boleh ya pergi ya sama Tante Elsa? Boleh sekarang sayangnya. Tungguin tapi anak-anak ya, jagain ya. Jangan sampai kurang suatu apapun ya. Jangan sampai bocel sedikit pun. Ibu iya, nanti Ibu juga pulang dari luar nggak boleh ada yang boncel loh badannya Ibu ya. Gantian. Oh iya, Elsa yang jagain. Ibu siap-siap dulu Bu. Udah aku siap-siap dulu ya. Iya ya. Ya, bentar ya. Suka nggak? Suka ya? Mbak Elsa, makasih ya udah ngajakin Ibu jalan-jalan keluar. Siapa tahu ini malah nanti